Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunal Diarmanis akan mempresentasikan tentang materi aksi korporasi. Apa sih aksi korporasi itu? Yaitu suatu tindakan strategis yang dilakukan oleh para emiten yang secara signifikan dapat mempengaruhi jumlah dan harga efek yang beredar di pasaran. Contohnya yaitu seperti reg issue, warrant, stock split, dividen, share buyback, convertible bond maupun callable bond. Reg issue sendiri itu artinya adalah hak yang memungkinkan para pemegang saham untuk menjaga porsi kepemilikan dan hak suara dalam RUPS yang berupa prioritas untuk membeli efek yang baru akan diterbitkan sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Tujuan dari reg issue sendiri adalah menghimpun dana dari publik, memperkuat struktur permodalan, dan meningkatkan likuiditas. Landasan hukum yang mendasari reg issue sendiri adalah Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2015. Reg issue sendiri dapat dihitung menggunakan harga teoritis. Dan reg issue dapat menyebabkan dua kondisi, yang mana apabila diterbitkan bisa menciptakan dilusi maupun anti dilusi, yang mana ini tergantung dari perbandingan harga teoritis dengan harga K. Selanjutnya adalah warrant. Warrant adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu dalam jangka waktu 6 bulan atau lebih. Jadi maksudnya adalah investor apabila dia mempunyai warrant, maka dia akan diberikan hak untuk memesan saham apabila saham itu diterbitkan oleh suatu perusahaan. Warrant di sini biasa disebut dengan sweetener atau pemanis dalam penawaran umum atau IPO. Warrant sendiri dilandasi dua aturan, yaitu Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan BEI 1A. Yang perlu diketahui bagi investor adalah apabila suatu warrant dikonversikan menjadi saham, maka akan menciptakan 4 kemungkinan. Yang pertama adalah jumlah saham yang beredar akan bertambah, dividen per saham akan menurun, rasio price to earning akan meningkat, dan modal perusahaan akan bertambah. Selanjutnya adalah stock split. Stock split adalah pemecah nominal saham menjadi saham dengan nominal yang lebih kecil dan rasio tertentu. Jadi maksudnya di sini adalah perusahaan yang menerbitkan stock split, maka saham yang beredar di pasaran akan meningkat dan nilai dari saham tersebut akan menurun. Stock split ini dapat menciptakan 3 hal, yaitu membuat saham menjadi mahal, yang harganya menjadi mahal tersebut akan menjadi lebih terjangkau oleh para investor, dan meningkatkan partisipasi investor serta meningkatkan likuiditas perusahaan. Selanjutnya adalah dividen. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham, yang mana apabila dividen dibagikan maka emiten akan mempunyai saldo laba positif. Dividen dapat dibagikan menjadi 3 bentuk, yaitu dividen tunai dalam bentuk uang tunai, dividen saham dalam bentuk penambahan modal di setor, dan dividen properti yaitu pemberian aktiva perusahaan kepada para investor. Selanjutnya adalah konsep-konsep yang harus dipahami dalam dividen itu ada declaration date, yaitu tanggal pengumuman, cum dividend date, tanggal pencatatan dividen, tanggal transaksi terakhir dividen akan dicatat, ex dividend date, yaitu tanggal sesudah cum date, recording date, yaitu tanggal penentuan pemegang saham yang berhak menerima dividen, dividend payment date, tanggal pembayaran dividen, serta interim dividend, yaitu dividen yang dibayar pada tengah tahun berjalan. Selanjutnya adalah share buyback. Share buyback adalah pembelian kembali saham yang beredar di pasar oleh perusahaan penerbit. Jadi apabila perusahaan merasa saham yang di pasaran telah banyak, maka dia bisa melakukan pembelian kembali terhadap saham yang telah ditawarkan tersebut. Alasan pelaksanaannya adalah memberikan sinyal optimisme ke pasar, terutama pada pasar yang sedang terjadi crash, serta digunakan sebagai pengurangan modal. Aspek regulasi yang mendasari share buyback yaitu Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2013. Selanjutnya adalah convertible bond atau obligasi konversi, yang mana akan menerbitkan keuntungan dari sisi penerbit dan bagi investor, dan akan juga memberikan dampak terhadap obligasi konversi maupun obligasi tukar. Selanjutnya adalah callable bond. Callable bond adalah obligasi yang dapat dilunasi lebih awal sebelum masa jatuh tempo. Jadi di sini dapat kita ketahui konteksnya bahwa perusahaan yang menerbitkan obligasi dapat melunasi hutang obligasi tersebut sebelum tanggal obligasi tersebut jatuh tempo. Yang mana ini bisa disebut dengan strike price atau call price. Alasan perusahaan melakukan callable bond adalah terjadinya penurunan suku bunga di pasar sehingga terdapat kesempatan refinancing atau pembiayaan kembali dengan bunga yang lebih rendah. Selanjutnya adalah kombinasi bisnis terhadap korporasi aksi perusahaan, yaitu ada 4: merger, akuisisi, konsolidasi, dan divestasi. Kombinasi bisnis ini
menciptakan beberapa alasan dalam proses pembuatannya, yaitu akan terjadinya sinergi bisnis, yaitu menciptakan bisnis kita itu lebih bersinergi. Yang kedua, membuat keuangan kita lebih aman dan liquid. Dan yang selanjutnya diversifikasi, yaitu menciptakan keberagaman produk maupun market share, yaitu perluasan pangsa pasar, segmen baru, yaitu menciptakan satu segmen baru dari penggabungan organisasi tersebut. Dan terakhir, mempengaruhi regulasi. Merger sendiri yaitu konsepnya adalah perusahaan A apabila digabung dengan perusahaan B akan menciptakan perusahaan A, yang mana perusahaan A tersebut adalah perusahaan yang memiliki saham yang paling besar atau lebih dominan, yang mana perusahaan ini masih menggunakan nama salah satu perusahaan antara perusahaan A dan perusahaan B tersebut. Sedangkan yang kedua adalah konsolidasi, yaitu penggabungan dua usaha, yaitu antara perusahaan A dan perusahaan B yang akan menciptakan perusahaan C, yang mana menciptakan perusahaan baru, yaitu tidak mengambil dari dua nama perusahaan sebelumnya. Sedangkan akuisisi, yaitu adalah perusahaan A ditambah perusahaan B yang akan menciptakan perusahaan A yang menjadi perusahaan induk dan perusahaan B sebagai perusahaan anak. Perusahaan induk ini adalah perusahaan yang memiliki nilai saham atau nilai yang lebih besar daripada perusahaan anaknya. Selanjutnya adalah divestasi atau peleburan, yaitu apabila perusahaan A yang dimiliki suatu investor dan perusahaan B, lalu ia akan menjual perusahaan baru dengan menciptakan suatu perusahaan yang lebih kecil lagi, yaitu atau menjual perusahaan salah satunya dengan menciptakan suatu perusahaan baru. Ini yang disebut dengan divestasi. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.